kalian permasalahkan ini ono prosedurnya lah segala macem lah. Nolong orang itu harus pakai prosedur memang. Kagak, menolong itu hak semua orang. Hola netizen yang tercinta, beredar video ketika Dinas Sosial Kota Tangerang mengambil paksa anak-anak yang telah diasuh oleh Pratiwi Novianti. Sebagaimana diketahui jika Novi memang sering merawat ODGJ dan bahkan mengasuh anak-anak dari ODGJ yang dirawatnya. Dilihat dari unggahan Instagram @pratiwinovianti_real, tampak momen ketika Dinsos Tangerang sedang mengambil paksa beberapa anak asuh yang diadopsi oleh Novi. Disebutkan jika penyebab Dinsos Tangerang membawa paksa anak asuh tersebut karena pihak Novi tidak memiliki legalitas yang jelas. Novi disebut tidak melakukan prosedur yang benar ketika mengadopsi anak-anak dari penyitas ODGJ. Novi pun membeberkan jika dirinya memang tidak terlalu memperhatikan prosedur saat mengadopsi anak-anak tersebut. Pasalnya, tindakan tersebut dilakukannya atas dasar kemanusiaan. Video unggahan Novi ini sontak saja menyita perhatian dari netizen yang terhormat. Netizen yang baik hati mengecam pihak Dinsos Tangerang dan jajarannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jujur, Bunda ikut sedihnya perjuangan Mbak Novi mengadopsi anak-anak yang lahir dari seorang ibu yang ODGJ dan kabarnya diambil paksa oleh Dinas Sosial. Di mana hati nurani kalian, Bapak, Ibu, dan pemerintah? Kalian tidak pernah pedulikan dengan anak-anak adopsi, anak-anak yang terlantar sebelum diadopsi sama Mbak Novi. Harusnya kalian itu lebih punya rasa kemanusiaan. Mbak Novi mengambil anak-anak itu, membawanya ke rumahnya, ya, itu bersama ibu kandung mereka, dirawat, diurusin, bukan dipisahin dengan ibu-ibu mereka, dibiayain sendiri dari masih dalam kandungan sampai lahir. Kalau toh memang ada prosedur atau ada peraturan yang harus dilengkapi sama Mbak Novi, seharusnya kan ada tabayun, dibimbing Mbak Novi. Jangan dipisahkan kayak begitu. Saya juga punya anak adopsi, bahkan dari seorang ibu yang sengaja mau menggugurkan anaknya. Karena kemanusiaan, saya selamatkan bayi dan sekarang sudah berumur 17 tahun. Anak saya tidak dipisahkan atau diambil lagi sama ibunya, tidak. Anak saya hanya kuliah dan jauh dari saya karena harus ke Bandung. Itu pun rasanya aku kehilangan. Apalagi ini dipisahin, diambil paksa. Tolong, aku pun seorang ibu. Apa yang Mbak Novi rasakan, aku pun ikut ngerasakan. Di mana hati nurani kalian semuanya yang mengatasnamakan Dinas Sosial? Kalian kemana aja selama ini? Kan Mbak Novi yang nemuin, Mbak Novi yang mencari di mana ada orang-orang terlantar di luar sana. Tolong pemerintah, bisa tabayun kan? Mereka itu anak-anak manusia. Mbak Novi merasa kehilangan. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Sabar Mbak Novi. Kalau niatmu baik, pasti Tuhan akan menuntunmu. Terima kasih. Hai guys, nah jadi Kak Pratiwi Novianti ini seorang aktivis ataupun relawan yang suka nolongin orang-orang terlantar di jalan seperti ODGJ. Bahkan dia juga nih merawat bayi-bayi ODGJ tersebut dengan persetujuan keluarganya. Tiba-tiba pihak Dinsos ini datang untuk meminta bayi-bayi yang diadopsi Kak Pratiwi Novianti ini gitu. Di sini nih yang mau aku tanyain, kenapa baru sekarang pada saat anak-anak itu telah dirawat sudah besar baru mau diambil? Kemana aja waktu anak itu masih dalam kandungan gitu loh. Mohon maaf, ini cuma pertanyaan. Apakah pihak Dinsos takut dengan viralnya Kak Pratiwi Novianti sebagai relawan ini? Pihak Dinsos itu takut dicap masyarakat sebagai lembaga yang tidak berfungsi gitu. Ini pertanyaan loh ya, cuma pertanyaan. Karena mohon maaf, ada beberapa Dinsos di beberapa kota itu yang dimintai tolong itu lambat gitu loh. Dimintai tolong itu kadang nggak direspon, cuma beberapa loh ya, nggak semuanya. Dan ini cuma pertanyaan aja. Kalau misalnya memang ingin merawat anak-anak yang terlantar di jalan masih banyak, kenapa harus anak-anak yang sudah diadopsi dan dirawat dengan baik?
Kalau kita cari di jalan banyak anak-anak yang terlantar, bener nggak? Iya sih, berbuat baik harus izin dulu gitu kan, enggak gitu. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu Dinsos, ini cuma pertanyaan aja, kemana aja nih waktu anak itu masih dalam kandungan, ya enggak? Kenapa baru sekarang? Kan kasihan kalau kayak gini, kasihan Kak Novi juga kan. Sumpah ya, miris banget, sedih banget. Sebelumnya gue cuma ibu-ibu rumah tangga yang scroll TikTok tiap hari dan gak pernah mau ikut nanggepin, tapi untuk kali ini tuh kayaknya greges banget, dimana Mbak Novi ini yang selalu bantuin ODGJ, bayi-bayi ODGJ. Dia bantuin ODGJ yang sedang hamil sampai melahirkan, merawat bayi-bayinya. Bisa-bisanya gitu ya, dinas sosial setempat langsung ngegeruduk ke rumahnya. Apa nggak bisa janjian dulu? Ya nggak sih? Bukannya kalau misalnya sekelas instansi dinas sosial nggak punya surat gitu, untuk surat janjian dulu, atau kayak gue nggak paham ya yang kayak gitu, maksudnya kayak surat pengantar dulu atau duduk manis dulu, Mbak saya trustnya gini. Nggak usah lo pasukan kayak gitu guys. Gemes gak sih liatnya? Masih pada bayi. Lu tuh kemana aja? Banyak orang gila di luaran sana, anak-anak yang telantar di jalanan tuh masih banyak. Kenapa nggak ngambil yang itu aja? Udah, oke, katanya kan untuk pengurusan data-data. Apakah bayinya harus dibawa? Hello, kalau mau cuma ngurusin berkas-berkas aja, kenapa nggak diajak aja Mbak Nopinya aja, bukan sekumpulan atau sekumpulan bapak-bapak yang menggendong bayi, ibu-ibu yang menggendong bayi yang setelah diurus oleh Mbak Novi. Pokoknya gemes banget. Bantu viralin guys, semangat terus Mbak Novi. Wahai makhluk bumi, sepertinya ada yang lebih penting yang harus kita urusin. Apakah itu? Teh Novi sayang. Teh Novi seorang relawan yang baik, yang tutur katanya bagus, yang tutur katanya halus, yang bantuin orang, yang gak ngelemesin orang. Itu yang harus kita viralin. Dia udah susah payah ngurus ibu hamil, sampai ibu itu brojol, sampai anaknya itu sekarang udah lucu-lucu, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Sekarang mau diambil enak aja. Apalagi nih satu orang nih, gak tahu makhluk bumi dari sebelah mana, udah bertamu ke rumah orang, udah masuk ke rumah orang, buka sepatu pun gak jadi anggap apa ya orang yang punya rumah. Coba lihat tuh, buka dulu lah sepatu tuh Bu. Mau sepatu ibu tuh mahal ya, tetap aja buka, namanya bertamu di rumah orang. Adab Bu, adab. Siapa di sini yang ikutan gemes ngelihat komentar si teteh pakai hijab warna hitam, yang katanya dokumennya kan juga harus lengkap, gimana nanti dewasanya, bukannya biar nanti ada yang adopsi ya, biar nanti gimana ya, pokoknya gitulah ya. Gemes banget tahu liatnya. Kalau mau bantu nih, banyak di luaran di jalanan, bapak-bapak, ibu-ibu di luaran di jalanan yang terlantar, bisa tuh kalian ambil, cari dah tuh keliling-keliling jalan kalau perlu ya. Jangan ngurusin yang udah terawat, yang udah terjamin, yang udah jadi gemoy-gemoy sehat-sehat. Kalian permasalahkan ini ono prosedurnya lah, segala macem lah. Nolong orang itu harus pakai prosedur memang. Kagak, menolong itu hak semua orang. Terus kenapa kalau ditolong terus dirawat? Masalah urusan nanti, mereka juga masih pada piyik-piyik, masih pada kecil-kecil, sekolah aja belum. Elah, kalau misalkan masalah dokumentasi bisa aja kan diadopsi sama Teh Novi ini semua. Kenapa? Emang nggak boleh Teh Novi adopsi semua, nggak boleh emang ngerawat semua anak itu, emang nggak boleh. Dimasukin aja ntar di kakaknya satu tuh anaknya 10, kan ada tuh mungkin anaknya 10. Emang nggak ada orang juga ada anaknya 10, 12 juga ada. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus dinas sosial ini mempermasalahkan segala sesuatu yang udah mudah sebenarnya? Kalau memang mereka mau bantu, udah fasilitasin aja, kasih fasilitas pendidikannya, fasilitas kesehatannya jamin, pendidikannya sampai kuliah nanti terjamin. Terus sekarang susunya, popoknya, pampersnya, baju, celana, makanan mereka jamin. Kalau mau ikutan membantu itu namanya. Jangan malah mempersulit keadaan ya dengan alasan prosedur. Selama ini kemana aja? Baru bangun tidur, baru sadar, baru siuman. Banyak tuh yang di jalanan, cari aja. Kayak Teh Novi itu kan belusukan dia, ya kan? Belusukan, terus lihat
orang-orang yang benar-benar membutuhkan, menolong dengan sangat-sangat tulus, mengeluarkan biaya pribadi, nggak dibantuin sama pemerintah, tapi pemerintah yang repot, yang kepanasan, kebakaran jenggot. Ini gimana sebenarnya konsepnya? Nggak boleh orang menolong sesama tuh, nggak boleh. Harus nunggu prosedur dulu, perintah dulu nih dari atas nih kalau mau nolong orang. Enggak juga kan? Tolonglah pemerintah dukung yang kayak gini. Teh Novi, semangat Teh Novi. Kami mendukungmu. Silakan ya yang mau mendukung.